Saya dari awal ya, saya perkenalkan dulu bahwa Balai Riser ini merupakan salah satu satuan kerja dari UPT BBP 3KP atau Balai Besar Penerapan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan Ditjen PDSPKP KKP, yang mana Satker ini berfungsi untuk promosi, pemasaran, eduwisata, dan lain-lain yang terkait dengan ikan hias. Dan ini merupakan satu-satunya tempat yang berkaitan dengan pemasaran ikan hias di KKP. Ini yang sini sangat luas, ada 7,6 hektar luasnya, kemudian dilengkapi dengan 4 gedung pemasaran, Riser 1, 2, dan 3. Kemudian ada gedung hall eduwisata untuk kontes, kemudian kita juga ada depo untuk promosi atau penjualan UKM, kemudian juga ada gedung pengelola. Ya, jadi fungsi keterkaitan kami dengan petani sebenarnya adalah kami adalah tempat pemasaran. Jadi para petani, para UKM ikan hias itu bisa memanfaatkan Riser sebagai tempat pemasaran ikan hiasnya. Nah, banyak sekali program-program yang bisa kami laksanakan di sini, baik itu kontes, kemudian ada inkubasi bisnis, ada membantu penjualan, kemudian di Riser 1 sampai 4 ini fungsinya adalah untuk stocking, kemudian untuk penyeragaman ukuran, untuk promosi, dan lain-lain termasuk R1, R2, dan R3. Nah di R4, kalau R1, R2, R3 itu di dalamnya bentuknya kolam-kolam. Tetapi di R4 itu di dalamnya berisi akuarium. Nah di sana selain untuk kegiatan pemasaran, kita sudah lengkapi dengan instalasi karantina. Nah, untuk para UKM yang tidak mempunyai instalasi karantina, bila mau melakukan ekspor atau impor, itu bisa mempergunakan ruangan di karantina, instalasi karantina yang kita punya. Nah, untuk apa sih, kemudian kegiatan apa saja sih yang ada di Riser? Nah, ini Pak Adi sebagai penanggung jawab di Satker ini mungkin akan saya minta untuk menjelaskan. Monggo Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Riser ikan hias Cibinong itu ada di mana? Teman-teman mungkin perlu tahu. Kami berlokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor kilometer 47 ya, Nanggewer, Cibinong. Jadi kalau teman-teman mau merapat atau mau berkunjung ke lokasi kami, keluar di tol Nanggewer, Sentul. Sentul ya, tol Sentul, dan sekitar ya 10 menitan dari tol Sentul udah ada lokasi. Jadi akses sangat mudah sekali untuk dijangkau. Ya. Dari beberapa kegiatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Widya selaku Kepala BBP 3KP, jadi kami memang membagi menjadi 3 klaster kegiatan. Kegiatan untuk pemasaran, untuk promosi, dan eduwisata. Untuk pemasaran disampaikan ada 4 gedung yang kami siapkan, di mana masing-masing gedung kami beri nama Riser 1, Riser 2, Riser 3, dan Riser 4. Gedung Riser 1 sudah difungsikan sebagai pusat koi dan maskoki Nusantara ya, atau NNGC. Kebetulan Pak Sugi di sini sebagai pengelolanya. Lalu gedung 2 dan 3 sementara tahun ini Pak Kepala Balai ya, insya Allah akan kami lakukan optimalisasi perbaikan untuk pemanfaatannya. Untuk Riser 4 ada kita kembangkan juga untuk pemasaran ikan-ikan hias yang khususnya hidup di akuarium. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai bahwa fungsi dari Riser ini adalah sebagai pusat pemasaran, sehingga kalau di hulu itu ada teman-teman melakukan budidaya, di kami adalah untuk pemasaran. Banyak fasilitas-fasilitas bisa digunakan oleh teman-teman pelaku maupun juga komunitas di sini. Teman-teman yang butuh untuk space, untuk tempat untuk melakukan pemasaran akan kami siapkan. Bahkan
beberapa program di 2022 sedang coba kami bangun ya Pak ya, Ya. untuk membuat bursa ikan hias mingguan yang nantinya grosir, penjualan secara grosir, baik retailer yang mau belanja di sini akan kita siapkan dulu fasilitasnya di tahun ini, insya Allah bisa segera dilaksanakan. Jadi kalau bicara racer ikan hias ini ada di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas. Mungkin itu. Iya, kalau terkait program, tentunya kami menyediakan beberapa fasilitas terkait tempat-tempat penampungan ikan hias. Ya, ini sangat terjangkau karena ini sifatnya untuk pemasaran, sehingga teman-teman yang butuh 1 atau 2 kolam hanya untuk 1-2 hari bisa dilakukan di sini. Lalu teman-teman nanti butuh karantina ikan juga bisa dilakukan di sini, dengan tentunya membayar kewajiban ke negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga disesuai dengan kebutuhan, sangat fleksibel. Untuk teman-teman juga yang mau menyelenggarakan kontes, nah ini akan lebih mudah sekali ya Pak Sugiarto ya. Jadi gedungnya sudah ada, air sudah disediakan, bahkan akuarium juga dengan rak sudah terpasang, tinggal nanti teman-teman berkoordinasi dengan tim yang ada di Racer untuk penyiapannya, sehingga sangat efisien ya kalau dari sisi sarananya, termasuk juga halaman cukuplah untuk parkir kendaraan ketika kontes dilaksanakan. Perlu bisa tambahkan sedikit nih Mas, bahwa Racer ini sebenarnya tidak hanya untuk Bogor, kita itu seluruh Indonesia. Iya, betul. Jadi nggak kecil ini, ruang lingkupnya besar. Dan yang paling utama, ketika kita melakukan budidaya ikan hias, ujungnya adalah pemasaran. Kuncinya adalah pemasaran. Nah, Racer ini melakukan link and match antara pembudidaya dengan pemasaran yang ada di sini. Terutama nih, kebetulan ini ada Pak Sugiarto ini yang sudah melakukan link and match dengan petani ikan hias di Ciseeng, dengan di Blitar, ya, di mana mereka hasil mereka kemudian ditawarkan Pak Sugiarto, dibeli, kemudian baru Pak NNGC, Pak Sugiarto selaku NNGC yang melakukan pemasaran ke luar negeri dan ke daerah-daerah lain. Jadi ada program link and match yang mungkin sangat membantu sekali kepada para pelaku ikan hias. Terus terang sangat membantu sama sekali. Luar biasa sekali adanya NNGC ini. Dan alhamdulillah tadinya saya pikir hanya ikan koi saja. Ternyata ada maskokinya juga. Nah, silakan Pak Adi, daerah mana aja nih yang sudah link and match, nanti juga Pak Sugiarto juga bisa menjelaskan ya. Jadi fungsi pemerintah itu fasilitator Pak ya. Ya. Kita tidak melakukan bisnis, kita justru membangun iklim bisnis yang bagus, membangun jaringan, sehingga adanya NNGC yang kebetulan hari ini ulang tahun ke-1 pertama ya. Selamat Pak Sugiarto ya. Ini justru mendorong terbentuknya jaringan pasar ini yang menurut kami tidak terbentuk alamiah, bahwa kita harus membangun jaringan Pak Kepala Balai ya. Jadi kita teman-teman tim dari PDS, tim dari KKP turun ke beberapa lokasi-lokasi yang punya potensial, dan kita coba untuk berkomunikasi dan membangun komitmen ya, tentunya dengan menggandeng pelaku usaha yang sudah terbangun sekarang dari Blitar Pak ya, Kediri, Tulung Agung, ya, kemudian yang dari Bogor sama Sukabumi. Bogor, Sukabumi, Jawa Tengah ada juga Pak? Jawa Tengah belum. Oh, Jawa Tengah belum. Nah, bagi teman-teman yang area Jawa Tengah yang juga potensial menghasilkan ikan hias, khususnya kalau kita bicara NNGC ya, ini Mas Koki dan Koi, nah, segera bisa hubungi langsung dengan Pak Sugiarto. Nanti silakan dibangun jaringannya, tentunya silakan sistem yang udah ada bisa saling menyesuaikan. Tentunya masing-masing daerah punya ini sendiri-sendiri Pak ya, khas sendiri-sendiri. Kita juga tidak hanya koi dan mas koki Pak ya. Ya, ada lagi ikan-ikan endemik Indonesia yang berasal dari Kalimantan. Itu ada di R1, dikelola oleh seorang pengusaha nasional juga.
Nah, itu pun petani juga diberi kesempatan Pak ya, untuk silakan juga mengirim ke bisa menjual atau mendistribusikan produknya kemari, sehingga nantinya akan terjalin nih hubungan bisnis yang mungkin bagus dari seluruh yang tadi disampaikan Bapak Kepala Balai, dari seluruh Indonesia sebenarnya bisa menyatu di sini, sehingga di tiap tahunnya memang fasilitas-fasilitas coba kita penuhi ya Pak ya. Ya. Ya, coba kita penuhi, bahkan insya Allah tahun ini juga banyak gedung-gedung yang bisa kita Betul. perbaiki. Dan NNGC ini alhamdulillah Mas, jadi menjadi satu pusat untuk tempat ya untuk para anak-anak SD, SMP, Betul. kemudian anak kuliah juga. Ya. Kalau anak SD, SMP, SMA ini biasanya hanya belajar melihat saja, ini ikan koi seperti ini, ikan mas koki seperti ini. Tetapi untuk mahasiswa sekarang kan ada kampus Merdeka Belajar. Nah, mereka di sini bisa belajar. Sudah ada beberapa mahasiswa juga belajar di Magang, Pak, sini, ya? magang, belajar melihara ikan koi, melihara ikan mas koki, dan itu tidak bisa didapatkan di kampus. Jadi alhamdulillah dengan adanya NNGC, perguruan tinggi juga bisa terbantu di sini. Iya, betul. Buat saya begini Mas, bahwa memajukan ikan hias itu tidak hanya atau bagaimana menurut saya itu bukan tugas KKP utama ya. Karena kalau hanya KKP yang mau memajukan ini nggak maju. Nah, kami berharap semua para stakeholder ikan hias, mulai dari pembudidayanya, petaninya, pemasarnya, sampai dengan eksportirnya, ayo mari kita sama-sama bahu-membahu dengan pemerintah, dengan yang lain, kita sama-sama majukan ikan hias. Kita jadikan ikan hias Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kemudian kita juga bisa meningkatkan devisa, meningkatkan penghasilan para petani dengan ekspor ikan hias ke negara lain. Mari kita sama-sama kerjasama mengembangkan dan mempromosikan ikan hias Indonesia. Ya. Ya, tentunya karena kami diamanahkan oleh Bapak Pimpinan untuk bertanggung jawab dan menjalankan Racer Ikan Hias Cibinong ini, kami juga mengajak rekan-rekan masyarakat, pelaku usaha untuk memanfaatkan Racer ini untuk kegiatan-kegiatan, baik itu untuk pengembangan maupun pemasaran, juga termasuk promosi Pak ya. Yeah. Promosi. Lahan di Racer cukup luas, 7,6 hektar. Kita juga bisa sekedar berjalan-jalan, sekedar olahraga, juga teman-teman pelaku usaha juga bisa menggunakan semua fasilitas yang ada, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Masyarakat juga demikian, jadikan Racer Ikan Hias Cibinong ini menjadi pusat bisnis ikan hias di Indonesia. Sama-sama Mas. Ya. Terima kasih Pak Sugiarto. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.